Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6641. Xia Yun bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Tetapi ada sentuhan tak bernyawa di matanya. Seolah semua yang dia lakukan hari ini hanya untuk menyelesaikan misi tertentu. Setelah misi selesai, maka dia tidak ada artinya untuk terus eksis. Plak, melihat Xia Yun tampak seperti boneka. Setengah senyum dan kesombongan di wajah Tokugawa Shingen tiba-tiba berubah menjadi kemarahan dan kedinginan yang tak terkatakan. Backhandnya menamparkan wajah Xia Yun langsung. Xia Yun tidak mengeluarkan suara, tetapi jatuh ke tanah karena kekuatan yang sangat besar. Dan ada noda darah di dahinya. Hei! Apakah kau pikir kau bisa lolos dari kebodohan dengan berpura-pura bodoh? Keluarga sudah selesai. Kau bisa mati. Tokugawa Shingen memiliki setengah senyum di wajahnya. Tidak ada gunanya. Selama kau patuh. Jika kau tidak patuh, aku akan memberimu bubuk tulang rawan yang dibuat khusus oleh negara kepulauan kita Shinto. Pada saat itu, jangan katakan kau ingin mati. Kau akan bahkan menarik dirimu sendiri, kekuatan sehelai rambut akan berutang. Kalau begitu aku bisa bermain denganmu sebanyak yang aku mau. Dengan tuan muda ini, kau menyebalkan dan toilet. Dan kau akan kesakitan selama sisa hidupmu. Kau tidak bisa hidup. Kau tidak bisa mati. Jadi, jika aku jadi kau, aku harus belajar menyerah sekarang. Apakah kau mengerti maksudku? Pada titik ini, Tokugawa Shingen mengulurkan tangan kanannya dan menepuk wajah Xia Yun. Ekspresi yang sebaiknya kau buat. Meski pipi Xia Yun merah dan bengkak karena difoto. Meski masa depan yang dikatakan Tokugawa Shingen sangat menakutkan. Tapi saat ini, Xia Yun tidak menunjukkan kemarahan apapun. Hanya ada rasa dingin yang tak terkatakan di matanya. Dia menatap Tokugawa Shingen dengan dingin. Seperti melihat orang mati. Heh. Apakah kau benar-benar ingin calon suamimu mati sebanyak itu? Tokugawa Shingen terkekeh. Ada apa? Apakah kau ingin membunuh suamimu? Biarkan Xia Yun menelannya. Jelas baginya. Wanita yang tidak patuh hanya perlu membius mereka. Upaya apa yang sia-sia? Melihat tindakan Tokugawa Shingen, Xia Yutang tiba-tiba melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Tuan Tokugawa. Setelah Xia Yun melewati pintu, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Keluarga Xia menginginkan beberapa wajah. Kau bisa memberi kami beberapa wajah. Kalau tidak, ketika saatnya tiba untuk pernikahan, wanita itu harus mendorong kursi roda. Dan mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa kita sialets menikah dengan orang yang tidak berguna. Kalau begitu, tidak hanya keluarga Xiaku yang akan kehilangan muka, tetapi dunia luar juga akan meragukan ketulusan pernikahan kita. Jadi, aku ingin meminta guru Tokugawa untuk menyelamatkan muka. Tokugawa Shingen mendengar kata-kata itu menatap Xia Yutang dalam-dalam. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Oke, aku akan memberimu wajah Xia Yutang hari ini. Tapi jangan lupa, mulai saat ini, kau berutang padaku hutang yang besar. Sebuah nikmat, dan sebuah nikmat adalah sesuatu yang perlu dibayar kembali." Setelah selesai berbicara, Tokugawa Shingen menoleh untuk melihat Xia Yun. Dan berkata dengan tenang, "Kau sangat beruntung. Tapi aku tetap menyarankanmu. Ambil kesempatan ini dan pikirkan semuanya." Bab 6642. Xia Yun masih terlihat dingin dan diam. Melihat postur babi mati Xia Yun yang tidak takut air mendidih dan bebek mati dengan mulut keras,
Hati Tokugawa Shingen menjadi semakin marah. Dia langsung mendorong Xia Yutang yang ingin menghentikannya. Melangkah maju dan meraih leher ramping Xia Yun. Wanita, jangan berpikir bahwa Xia Yutang melindungimu. Dan aku ingin memberikan wajah keluarga Xiamu. Itu bisa sangat luar biasa. Sudah kubilang. Setelah hari ini, orang tak bergunamu akan berakhir. Pada saat itu, aku akan membuat kepalanya menjadi hiasan dan menaruhnya di meja samping tempat tidur kita. Aku akan membiarkan dia mengawasi kita untuk sisanya hidup kita, sepanjang malam. Pada titik ini, Tokugawa Shingen melepaskan telapak tangannya dengan mencibir. Lalu menatap Xia Yutang dengan wajah muram. Dan berkata, sudah larut. Lalu bawa dia keluar ke mobil. Jika kau melewatkan waktu yang menguntungkan, maka pernikahan ini akan batal. Cara bersemangat. Jelas. Dia tidak hanya ingin menaklukkan Xia Yun, seorang wanita. Dia juga berencana menjadikan pernikahan ini sebagai kesempatan untuk sepenuhnya menaklukkan keluarga Yan Jingxia. Biarkan keluarga Yan Jingxia menjadi batu loncatannya dan batu loncatan menuju kesuksesan. Melihat Tokugawa Shingen dan rombongannya pergi, wajah Xia Yutang langsung menjadi dingin. Oh, penduduk pulau. Sudah bertahun-tahun. Dan aku masih sangat sombong dan sombong. Sayang sekali. Musim panas yang besar masih musim panas yang besar. Dan negara pulau tetaplah negara pulau. Sambil berbicara, Xia Yutang melambaikan tangannya dan meminta pelayan untuk merawat luka Xia Yun. Xia Yun mengabaikan orang-orang ini. Tetapi menatap Xia Yutang dengan dingin. Dan berkata, keluarga Yan Jingxia Anda benar-benar lebih rendah dari babi dan anjing. 10 keluarga teratas. Untuk Daxia. Dalam 10 keluarga teratas, tidak seorang pun yang melupakan leluhurnya diizinkan. Xia Yutang sambil menghela nafas. Dia berkata dengan santai, Xia Yun, kau masih muda. Kau tidak mengerti. Keluarga Xia kita sekarang dalam keadaan genting. Aku tidak tahu berapa banyak keluarga teratas yang menatap kita dan ingin menggantikan 10 keluarga teratas kita. Posisi salah satu keluarga. Jika kita tidak melakukannya, berjudi, kita akan kehilangan segalanya. Xia Yun berkata dengan dingin. Yang disebut pertaruhanmu mengenakan celana yang sama dengan penduduk pulau. Tidak, Xia Yutang menghela nafas. Xia Yun. Kau sudah terlalu lama meninggalkan keluarga Xia. Dan kau tahu terlalu sedikit tentang keluarga Xia. Keluarga Xia kami tahu cara mengambil chestnut dari api dan mencabut gigi. Tapi kami tidak akan pernah lupakan leluhur kita. Xia Yundai sedikit mengernyit. Apa maksudmu? Xia Yutang terkekeh. Lalu berkata dengan santai, setelah menikah, orang-orang dari negara pulau akan menjadi pemegang saham bisnis keluarga Xia kita di negara pulau. Dan keluarga Xia kita akan mengambil alih kelompok dan properti negara pulau Sintoliu di Daxia. Jika aku bisa menelan ini dalam sekali teguk, maka keluarga Xia akan selalu menjadi keluarga Xia. Terserah padamu. Xia Yun sedikit menggoda. Aku khawatir tidak ada dari kalian yang akan menelan aliran jalan ilahi dalam satu tegukan. Sebaliknya, dia ditelan oleh Sintoliu. Xia Yutang tersenyum. Tanpa menjelaskan. Tetapi berbalik dan meninggalkan kamar kerja. Saat dia berjalan keluar ruangan, dia berkata pada dirinya sendiri, jadi, kami bertaruh padamu. Dan Ye Hao. Bab 6643. Pada pukul 6 sore, matahari terbenam. Momen ini adalah waktu terindah dalam sehari. Dan juga waktu yang baik untuk hari ini. Terletak di pinggiran Yanjing, Kedutaan Besar Negara Pulau di tepi Danau Yandang merasakan sedikit hawa dingin merayap keluar saat ini. Menurut hukum internasional, wilayah tempat kedutaan berada adalah wilayah negara pemilik. Sederhananya, kawasan ini
bersama dengan Danau Yandang di dekatnya, adalah wilayah penduduk pulau. Di wilayah ini, hukum kerajaan negara pulau dipatuhi, dan tentara negara pulau dijaga. Bagi penduduk pulau, setelah kerja keras puluhan tahun, sangat jarang memiliki tempat seperti itu. Dan hari ini ditakdirkan menjadi hari besar yang patut dikenang bagi sekolah Shinto di negara kepulauan tersebut. Betapa menariknya sekolah Shinto, salah satu dari 6 sekolah utama di negara pulau, menikah dengan keluarga Yan Jingxia, salah satu dari 10 keluarga teratas di Xia Besar. Oleh karena itu, apakah itu 5 sekolah lain di negara pulau atau 5 keluarga kerajaan, termasuk keluarga kerajaan di negara pulau, mereka semua sangat mementingkan pernikahan ini. Karena bagi negara pulau, pernikahan ini berarti kesempatan abadi untuk mengambil kesempatan mengendalikan Daxia tingkat tinggi di masa depan. Jika Anda melewatkannya sekali, Anda mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan serupa lagi. Oleh karena itu, setidaknya 10.000 orang datang dari negara pulau hari ini, memadati wilayah kecil ini menjadi kerumunan yang ramai. Semua mawar dan kain merah di Yanjing terjual habis, dan semua jenis penghormatan terus mengeluarkan suara keras. Dapat dikatakan bahwa pernikahan ini ditakdirkan untuk mengadakan pernikahan yang makmur, ditakdirkan untuk menjadi belum pernah terjadi sebelumnya. Segala macam mobil mewah muncul di tempat parkir kedutaan pulau. Bahkan Hotel Hilton di seberangnya. Kamar dan tempat parkir penuh sesak. Bahkan ada beberapa helikopter di atap. Meski kedua pihak yang akan melangsungkan pernikahan belum tiba, hal itu tidak akan menghalangi kemeriahan semua orang. Di satu sisi, penduduk pulau telah mengagumi budaya Daxia selama ratusan tahun. Meskipun mereka menyembunyikan pemikiran ini dengan baik, semua orang masih berharap untuk menangkap kesempatan untuk datang ke Daxia. Di sisi lain, orang-orang di negara pulau sangat jelas bahwa orang-orang yang muncul di kedutaan kali ini pada dasarnya adalah keturunan langsung dan elit dari berbagai kekuatan di negara pulau, kata-kata, bahkan menjadi anjing mereka, adalah suatu hal yang sangat disyukuri. Perkawinan ini bukan hanya perkawinan antara dua faksi. Sampai batas tertentu, itu bisa dianggap sebagai perkawinan antara dua negara. Para tamu dari negara pulau yang muncul di lokasi pernikahan semuanya menunjukkan ekspresi takjub. Apakah itu kalangan atas negara pulau atau warga sipil yang dipilih sebagai perwakilan? Dalam keadaan seperti ini, mereka semua merasa hidup mereka berada di puncak kehidupan. Beberapa wanita desa pulau yang mengagumi Tokugawa Shingen diam-diam mengertakkan gigi di dalam hati mereka. Berapa banyak wanita muda di negara pulau dan pria baik di hati wanita parubaya dan lanjut usia yang keluar untuk menikah demi kepentingan negara pulau. Berbicara secara logis, orang yang keluar untuk menikah harus menjadi jaminan. Jenis eksistensi yang bisa ditinggalkan kapan saja. Tidak masuk akal. Benar-benar tidak masuk akal. Tepat ketika para wanita ini berteriak dan merasa emosional, ada staf di lokasi dan penjaga keamanan mulai membersihkan jalan di kejauhan. Bab 6644. Melihat tindakan anggota staf ini, semua orang yang hadir pada dasarnya menyadari bahwa pendatang baru harus datang. Dan faktanya sama. Ketika helikopter yang disewa khusus oleh stasiun TV negara pulau lepas landas, gambar pintu masuk Hotel Hilton muncul di layar di tempat kejadian. Meski jaraknya tidak jauh, 52 mobil Toyota Century yang dihias dengan baik melaju perlahan. Setiap mobil ditutupi dengan mawar dan bunga merah, membuat orang merasa sangat romantis hanya dengan melihatnya. Waktu sebenarnya untuk upacara pernikahan adalah pukul 6.50 sore. Konon kali ini adalah momen merah yang dipilih oleh mempelai pria Tokugawa Shingen. Dia merasa bahwa ini adalah saat paling beruntung baginya. Dan seiring waktu semakin dekat,
Kerumunan menjadi semakin ramai. Sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari negara pulau. Dan hanya sebagian kecil orang Daxia yang memenuhi syarat untuk menonton upacara tersebut. Dan orang Daxia ini sudah pernah memakai celana dengan orang pulau di hari kerja. Di kejauhan kedutaan negara pulau itu, sesekali Anda bisa melihat beberapa kendaraan dinas dari kantor polisi Yanjing keluar masuk. Staf di kendaraan ini sesekali mengeluarkan teropong untuk melihat pemandangan. Tetapi ekspresi mereka tidak banyak berubah. Lagi pula, bagi mereka, pernikahan ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Apakah situs kedutaan pulau hidup atau kacau? Itu tidak ada hubungannya dengan Daxia. Selama hiruk-pikuk dan kekacauan tidak mempengaruhi Yanjing, itu akan baik-baik saja. Adapun media di Gritsia, kali ini mereka sepakat dengan suara bulat. Dan tidak ada dari mereka yang menyiarkan ulang pernikahan yang makmur ini. Sehingga, kecuali sejumlah kecil pejabat tinggi, tidak ada orang lain yang tahu bahwa keluarga Yanjing Xia akan melakukannya. Menikah dengan orang pulau. Tapi ini normal. Jika masalah ini menyebar luas, aku khawatir gerbang keluarga Yanjing Xia akan dibanjiri telur busuk dan sayuran busuk malam ini. Waktu berlalu. Dan pada pukul 6.45, konvoi lambat akhirnya tiba di gerbang kedutaan pulau. Itu bukan jarak yang jauh, tapi merupakan keajaiban untuk berjalan dalam waktu yang begitu lama. Segera setelah itu, pintu mobil terdepan terbuka, dan Tokugawa Shingen keluar bersama Sota Higashino dan Nobita Nishino. Adapun Fujiwara Mizuki, konon karena pernikahan Tokugawa Shingen, dia terlalu sedih, jadi dia tidak muncul. Dia bertepuk tangan hanya setelah Tokugawa Shingen, dalam setelan putih, berjalan ke panggung pernikahan dengan tangan di belakang. Tidak lama kemudian, pintu Toyota World di ujung konvoi terbuka perlahan. Xia Yutang, sebagai perwakilan dari keluarga Yanjing Xia, berjalan keluar bersama Xia Yun dengan gaun pengantin berwarna merah. Pada saat ini, ekspresi Xia Yutang damai, dan dia terus mengangguk ke sekitarnya. Aku kenal orang ini. Aku membacanya di informasi rahasia. Sepertinya dia dipanggil Xia Yutang. Ah, kemampuan sekolah Shinto untuk menikahi keluarga seperti itu adalah menyusup ke pejabat tinggi Daxia dan 4 pilar Xia besar menjadi sampah. Tuan muda. Aku hanya bisa mengatakan bahwa Tokugawa Shingen benar-benar berada di puncak hidupnya. Kehormatan besar. Orang-orang yang hadir ini semuanya elit penduduk pulau. Penduduk pulau telah memperhatikan Daxia selama bertahun-tahun. Jadi tentu saja mereka memiliki banyak informasi rahasia. Mampu mengenali Xia Yutang tampaknya merupakan hal yang biasa. Bab 6645. Setelah memperhatikan Xia Yutang, orang-orang yang hadir mulai memperhatikan Xia Yun. Pada awalnya, semua orang berpikir bahwa Xia Yun bukanlah seorang wanita cantik. Tapi setelah melihat lebih dekat, semua pria yang hadir memiliki ekspresi air liur di wajah mereka. Karena betapapun kurusnya Xia Yun, kecantikannya tidak pernah dimiliki oleh penduduk pulau. Bahkan wanita cantik terkenal di negara pulau. Apakah itu Fujiwara Norika atau Matsushima Nanako? Dibandingkan dengan Xia Yun, mereka semua seperti bintang yang bertemu bulan yang cerah. Beberapa wanita desa pulau yang akan bersaing dengan Xia Yun untuk kecantikan telah benar-benar menyerah saat ini. Karena mereka tahu betul bahwa bahkan jika mereka bereinkarnasi 10 atau 8 kali, mereka tidak akan sebaik jari kelingking Xia Yun. Melihat kecemburuan dan kebencian para pria yang hadir, dan mata malu para wanita yang hadir, kesombongan Tokugawa Shingen sangat terpuaskan. Pada saat ini, dengan tangan di belakang, dia melihat ke bawah ke tempat di bawah dengan tampilan yang tampak seperti dia berada di dunia. Dang 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 dang. Ketika Xia Yun dan rombongannya tiba tepat di bawah panggung pernikahan,
Bel berbunyi 7 kali. Waktu yang menguntungkan telah tiba. Orkestra simfoni yang diundang dari Eropa Barat mulai memainkan pawai pernikahan. Dan semua orang yang hadir bertepuk tangan dengan meriah. Segera, di bawah antisipasi semua orang, Xia Yutang yang berseri-seri hanya meraih tangan Xia Yun dan berjalan maju sepanjang 9 langkah. Anak laki-laki emas dan gadis giok yang disiapkan oleh aliran Dao Guo Shinto mulai menaburkan kelopak. Dan ada banyak daun emas di kelopaknya. Ketika benda-benda ini melayang di udara, mereka secara alami membawa rasa romantisme dan kekayaan yang tak terkatakan. Dalam romansa palsu tentang tumpukan uang ini, Xia Yun, yang melangkah keluar selangkah demi selangkah, benar-benar seperti seorang putri dalam dongeng atau peri dalam mitos. Melihat kecantikan dan temperamennya, banyak orang berpikir bahwa tidak berlebihan baginya untuk menikah langsung dengan keluarga kerajaan negara pulau. Tes. Itu benar-benar wanita yang menjadi perhatian tuan muda. Bagaimana wanita seperti itu bisa dimiliki oleh Daxia belaka? Hanya tuan muda ini yang memenuhi syarat untuk mendapatkan produk top seperti itu. Aku tidak tahu apakah wanita lain Yehao juga memiliki kualitas terbaik. Jika demikian, aku akan bersenang-senang malam ini. Melihat Xia Yun yang datang perlahan, Tokugawa Shingen merasa bahwa dia telah menelannya terlebih dahulu. Pil biru kecil itu mulai berlaku. Pada saat ini, cahaya merah muncul di mata Tokugawa Shingen. Seolah dia ingin memakan Xia Yun di sini. Melihat mata Tokugawa Shingen, mulut Xia Yun sedikit berkedut di gaun pengantin merah. Dia menoleh tanpa sadar. Seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Ini seperti orang sekarat. Mencari harapan untuk akhirnya bisa hidup. Sayangnya, dalam fantasi Xia Yun, pangeran tampannya tidak muncul. Juga pahlawannya yang tak tertandingi mengendarai awan berwarna-warni untuk menyelamatkan orang. Memikirkan hal ini, ekspresi kecewa muncul di wajah Xia Yun. Dia seperti orang yang tenggelam yang kehilangan sedotan terakhir. Seluruh tubuhnya tercabik-cabik saat ini. Langkahnya goyah, lalu menjadi tegas. Sepertinya dia sudah memilih tujuan dan akhir untuk dirinya sendiri. Menyentuh cincin berlian khusus di tangan kanannya. Pada saat ini, mata Xia Yun memancarkan niat membunuh. Sayang sekali Tokugawa Shingen yang selalu tenang dan selalu menyusun strategi terpengaruh oleh pil biru kecil itu. Dan pikirannya hanya dipenuhi keinginan. Bab 6646. Terima kasih semuanya. Terima kasih telah datang ke pernikahan yang makmur ini. Hari ini, Tuan Tokugawa Shingen dari negara pulau dan Nyonya Xia Yun dari Daxia ada di sini untuk menikah. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka akan menjadi keluarga. Mulai sekarang, mereka akan mematuhi sumpah pernikahan hari ini. Dan semua yang hadir adalah saksi dari pernikahan yang makmur ini. Tokugawa Shingen, Xia Yun, sekarang kita harus melalui prosedur pertama. Mata Uskup Agung tertuju pada Tokugawa Shingen dengan setengah tersenyum. Dan kemudian dia mengibaskan emas kartu bank yang baru saja dia terima. Dan berkata sambil tersenyum saat ini, Tuan Tokugawa Shingen, aku di sini untuk meminta Anda atas nama Tuhan. Apakah Anda bersedia menikahi Nona Xia Yun sebagai istri Anda? Apakah kesehatan dan penyakit? Tidak peduli apakah Anda miskin atau kaya. Anda akan mencintainya dan melindunginya dari satu ujung ke ujung. Mendengar ini, banyak pejabat tinggi di negara pulau menunjukkan ekspresi bercanda di wajah mereka. Dan kemudian dengan cepat menahan diri. Apakah mereka tidak mengerti apa yang diwakili oleh pernikahan ini? Cinta. Aku takut itu lelucon. Adapun Tokugawa Shingen, dia juga sedikit tenang ketika mendengar ini. Dia melirik Xia Yun dengan sedikit keserakahan. Dan kemudian berkata dengan setengah tersenyum, ya, tentu saja aku bersedia. Bisakah menikah dengan Nona Xia Yun adalah keberuntungan dalam hidupku.
Aku mengharapkannya. Mendengar ini, Uskup Agung tersenyum puas. Kemudian matanya tertuju pada ekspresi Xia Yun. Dan dia juga berkata sambil tersenyum tetapi tidak tersenyum. Nona Xia Yun, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Tokugawa Shingen? Anda akan mencintainya terlepas dari kesehatan atau penyakit, kemiskinan atau kekayaan, untuk menjadi pendukung terkuatnya. Dari satu ujung ke ujung. Apakah kau bersedia? Xia Yun tetap tanpa ekspresi dan tidak berbicara. Melihat Ye Hao tidak bergerak, semua penduduk pulau itu menunjukkan ekspresi marah. Seorang wanita Daxia belaka, yang memenuhi syarat untuk menikah dengan penduduk pulau yang mulia, berani berpura-pura bodoh. Uskup Agung tampaknya merasa martabatnya diinjak-injak, dan terus berkata dengan keras pada saat ini, uskup ini memintamu. Tepat ketika Tokugawa Shingen sedang berpikir tentang bagaimana menghukum Xia Yun, dia mendengar suara acuh tak acuh, karena Xia Yun tidak menjawab. Kalau begitu aku akan menjawab untuknya. Aku tidak mau. Suaranya acuh tak acuh, tetapi sepertinya terngiang di telinga semua orang yang hadir. Hampir semua penduduk pulau tanpa sadar mengangkat kepala dan berbalik, ingin melihat siapa yang membuat suara itu. Pada saat ini, suara menusuk datang dari kejauhan. Sepertinya ada sesuatu yang mengaum. Sota Tojo dan Nobita Nishino berada di bawah panggung saat ini. Dan mereka tidak punya waktu untuk melangkah maju. Jadi mereka hanya bisa secara tidak sadar berkata, Tuan Muda, hati-hati. Saat kata-kata itu jatuh, sebuah benda besar terlihat mengenai kepala Tokugawa Shingen, tempat. Merasakan krisis, Tokugawa Shingen hampir mundur ke belakang tanpa sadar. Diiringi dengan tindakannya, terdengar ledakan keras di panggung pernikahan. Dan seluruh panggung tiba-tiba bergetar. Kemudian semua orang melihatnya. Dan ada peti mati merah besar di atas panggung. Bab 6647. Peti mati berwarna merah darah langsung memisahkan Xia Yun dan Tokugawa Shingen di kedua sisi panggung. Penonton bergetar. Dan semua orang tercengang. Ini adalah pernikahan antara sekolah Shinto dan keluarga Yan Jingxia. Siapa yang begitu picik sehingga dia berani membuat masalah? Berani membuat masalah. Di atas peti mati merah. Di beberapa titik ada sosok ramping dan kurus. Dia tersenyum pada Xia Yun. Lalu menggerakkan tubuhnya. Dan bergegas menuju tempat Tokugawa Shingen berada. Telapak tangan jatuh pada saat ini. Terlihat ringan dan halus. Tetapi di mata Tokugawa Shingen, telapak tangan itu terus mengembang. Seolah menutupi langit dan menghalangi matahari. Murid Tokugawa Shingen berkontraksi dan dia akan bergerak. Pada saat ini, Tojo Sota sudah bergegas. Dan dia berkata dengan keras, Tuan Muda, hari ini adalah hari pernikahanmu. Jadi tidak pantas melihat darah. Kau selesaikan masalahnya. Baga, siapa sih yang berani datang ke pernikahan besar Tuan Mudaku untuk mencari kematian? Sambil berbicara, Sota Tojo mencabut pedang panjang negara pulau dari pinggangnya seperti kilat, dan membantingnya, turun ke arah depan. Dentang, terdengar ledakan keras, dan serangan kedua belah pihak bertabrakan. Langsung meledakkan serangkaian percikan api di udara. Suara yang tidak menyenangkan keluar, menyebabkan gendang telinga banyak orang pecah. Hanya saja, meskipun Sota Tojo memblokir serangan Ye Hao dengan kekuatan senjatanya, dia masih terkejut saat ini. Lalu mundur beberapa langkah dengan cara yang agak memalukan. Hanya selangkah lagi, dia akan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, dia merasakan sakit di hatinya, dan hampir menyemburkan seteguk darah tua. Nobita Nishino yang juga menyerang ke depan memiliki ekspresi keheranan di wajahnya saat ini. Seolah-olah dia tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan orang yang melakukan tembakan itu begitu mengerikan. Pada saat ini, Sota Tojo menarik napas dalam-dalam.
dengan paksa menekan darah gelisah di tubuhnya. Dan akhirnya dia melihat penampilan Ye Hao dengan jelas. Itu kau. Ekspresi Sota Tojo berubah. Perwakilan Ye. Pertempuran perjanjian antara sekolah Shinto kita dan seni bela diri Gritsia Anda akan diadakan besok malam. Bukan sekarang. Anda datang untuk membuat masalah pada pernikahan tuan muda aku. Apakah Anda ingin mati? Anda harus tahu. Di sini dalam keadaan seperti itu. Bahkan jika kita semua berkumpul untuk membunuhmu. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa kita salah. Lalu, Baga, melihat ketidakpedulian Ye Hao. Tojo Sota sangat marah. Wakil Ye. Ada pepatah di Gritsia Anda bahwa mereka yang mengetahui urusan saat ini adalah pahlawan. Aku menyarankan Anda untuk berlutut dan mengakui kesalahan Anda sekarang. Mungkin demi hari besar, tuan muda aku akan membiarkan kau pergi. Aku lupakan. Kau tidak harus memberiku wajah seperti ini. Ye Hao berkata dengan dingin. Lagi pula, bahkan jika tuan mudamu berlutut, aku mungkin tidak akan membiarkannya pergi. Setelah berbicara, Ye Hao menjentikkan tangan kanannya. Bertepuk tangan lagi. Sota Tojo bisa dibilang sebagai orang yang cukup cakap. Melihat serangan Ye Hao lagi pada saat ini, sosoknya hampir secara tidak sadar mundur ke belakang. Meskipun mulutnya sangat keras, tetapi konfrontasi barusan telah membuatnya tahu bahwa dia bukan lawan di depan Ye Hao. Jika dia tidak mundur, mungkin tamparan Ye Hao berikutnya dapat dengan mudah membunuhnya. Namun, meskipun Sota Tojo mundur dengan sangat cepat, gerakan Ye Hao yang tampaknya lambat sangat cepat, dan dia tiba di depan Sota Tojo hampir dalam sekejap mata, dan menamparkan wajahnya pintu jatuh. Sota Tojo tercengang, tidak bisa mundur, dan terlihat jelek. Bab 6648. Dalam hal ini, Sota Tojo harus mencabut belati negara pulau di pinggangnya dengan tangan kirinya. Pedang panjang dan pedang pendek bergabung bersama pada saat ini, membunuh balik Ye Hao dengan postur dua tangan. Jelas, dalam keadaan tidak ada cara untuk mundur atau menghindar, Sota Tojo berharap ini akan memaksa Ye Hao untuk mundur. Bahkan jika tidak ada cara untuk memaksa mundur, setidaknya kedua belah pihak bisa terluka. Bukan? Sayang sekali fantasi Sota Tojo itu indah, tapi kenyataannya kejam. Dia melebih-lebihkan kekuatannya sendiri, tetapi meremehkan kemampuan Ye Hao. Sebelum dua pisau negara pulau panjang dan pendek di tangannya jatuh pada Ye Hao, tamparan Ye Hao sudah mendarat di wajahnya secara menyeluruh. Ada pop yang keras. Pipi kanan Sota Tojo tiba-tiba membengkak, seolah wajahnya ditabrak truk. Meskipun dia pernah mencuri metode latihan horizontal sekte luar Daxia, dia hampir berteriak kesakitan saat ini. Melihat bahwa Ye Hao tampaknya terus menyerang, Sota Tojo tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dan ketika dia menyadarinya, wajahnya sudah terbakar karena malu. Sombong. Uskup Agung yang memimpin pernikahan mendengus dingin ketika dia melihat seseorang berani membuat masalah di depannya. Uskup Agung itu jelas seorang ksatria Nordik. Jadi dia melambaikan tangannya, mengeluarkan pedang barat yang tersembunyi di bawah jubahnya yang besar, dan kemudian mengarahkan pedang itu ke tenggorokan Ye Hao. Ye Hao bahkan tidak memandangnya, hanya menginjak tanah dengan kakinya. Retak, kerikil beterbangan, menutupi langit dan menutupi tanah. Wajah Uskup Agung menjadi gelap sesaat, dan kemudian pedang barat di tangannya mulai berubah dengan cara yang selalu berubah. Hanya dalam sekejap, itu berubah menjadi banyak bentuk, mencoba memblokir gerakan Ye Hao. Kiang kiang kiang, pedang barat terus menebas. Tetapi pada saat tertentu, pedang barat yang tampaknya tak tertandingi itu pecah menjadi dua bagian. Uskup Agung terkejut, tetapi saat berikutnya dia terhuyung ke belakang, melihat pedang barat yang setengah terpotong di tangannya. Wajahnya penuh kejutan dan ketidakpastian.
Rusak. Pedang yang dia bawa benar-benar rusak. Aku dulunya adalah seorang ksatria dari ksatria Templar dari Tahta Suci Barat. Bahkan jika aku telah dikultivasikan selama bertahun-tahun, aku tidak begitu lemah. Bukan. Ketika orang lain yang hadir melihat pemandangan ini, ekspresi mereka tercengang. Mulut mereka terbuka lebar. Dan mereka terdiam untuk waktu yang lama. Lagi pula, Sota Tojo adalah salah satu dari 3 kepala sekolah Shinto di negara kepulauan itu. Uskup Agung pernah menjadi ksatria Templar. Dalam hal emosi dan nalar, kedua orang ini adalah master absolut, petarung besar berpangkat tinggi. Tapi siapa yang mengira bahwa mereka bukan tandingan Ye Hao? Dan mereka dengan mudah ditangani oleh Ye Hao. Meski bukan Spike, sebenarnya hampir sama. Penduduk pulau itu semua menyipitkan mata ke arah Ye Hao. Jelas ingin tahu apa latar belakangnya. Segera, Sindang Liu, Yin Liu, Abituo Liu dan kekuatan pulau lainnya yang telah banyak menderita di bawah tangan Ye Hao datang. Dan semuanya tampak seburuk orang tua mereka yang telah meninggal. Dasar bajingan. Bajingan itu lagi. Dia tidak hanya menggosok wajah pasukan dia di tanah. Beraninya kau datang ke kesempatan seperti itu untuk membuat masalah hari ini. Ini benar-benar tak tertahankan. Tapi bayangan psikologis yang dibawa Ye Hao kepada orang-orang ini terlalu besar. Oleh karena itu, pada saat ini, meskipun orang-orang ini mengertakkan gigi pada Ye Hao, tidak ada dari mereka yang berani berdiri dan menuduh Ye Hao atas kejahatannya. Tapi ini normal. Sifat penduduk pulau adalah menggertak yang lemah dan takut pada yang keras. Bab 6649. Setelah menyelesaikan kedua orang ini dengan santai, Ye Hao mengabaikan yang lain. Tetapi berbalik untuk melihat Xia Yun. Tersenyum lembut. Dan berkata, Xia Yun, maafkan aku. Seharusnya aku datang lebih awal. Xia Yun terlihat agak kusam saat ini. Dan bahkan tanpa sadar menggosok matanya. Seolah-olah dia mengira sedang bermimpi. Saat berikutnya, Xia Yun melemparkan dirinya ke pelukan Ye Hao seperti bayi burung layang-layang yang melemparkan dirinya ke dalam hutan. Ye Hao membeku. Tapi setelah ragu sejenak, dia masih mengulurkan tangan dan menepuk punggung Xia Yun dengan santai. Tidak apa-apa. Aku di sini. Gerakan keduanya terlihat sederhana. Namun di tempat dan situasi seperti itu, terlihat seperti drama idola. Sudut mata penduduk pulau berkedut. Hari ini adalah pernikahan abad ini. Namun tanpa disangka, seseorang dari Daxia datang untuk menghancurkan pemandangan tersebut. Setelah wajah Tokugawa Shingen bengkak, lalu dia memberinya topi hijau besar. Tapi yang mengejutkan semua orang, Tokugawa Shingen, yang seharusnya marah, tidak marah saat ini, tetapi melihat pemandangan ini dengan setengah tersenyum. Tampaknya adegan ini persis seperti yang dia harapkan. Xia Yun, jangan khawatir. Aku sudah tahu tentang Tuan Xia Zongxing. Ye Hao menepuk punggung Xia Yun dan berkata dengan lembut. Tuan Muda Hai telah membawa seseorang untuk menyelamatkannya. Jangan khawatir. Mendengar ini, tubuh halus Xia Yun sedikit bergetar. Dan saat berikutnya dia menghela nafas. Tuan Ye, maafkan aku. Tidak hanya apakah aku tidak membantu jika itu untuk Anda. Itu akan membuat Anda repot. Tidak perlu meminta maaf antara kau dan aku. Ye Hao tersenyum. Tidak peduli kapan atau di mana. Selama kau mengalami kecelakaan. Selama kau mengucapkan sepatah kata pun, aku akan muncul. Ketika Ye Hao mengatakan ini, rasa bersalah muncul di hati Ye Hao. Di sisi lain, alis hitam Xia Yun sedikit mengernyit. Dia menawan. Dan desahan melintas di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa bahkan dalam keadaan seperti itu, Ye Hao tidak mengatakan apa yang paling ingin dia dengar. Tapi segera, Xia Yun memikirkannya lagi. Dia tersenyum manis.
Meskipun dia tidak mendengar kalimat itu, setidaknya Tuan Ye datang untuk menyelamatkannya. Jadi apa yang harus tidak puas? Plak plak plak. Hebat. Sangat luar biasa. Drama idola pukul 8 tidak lagi memiliki plot klise seperti itu. Kalian orang Daxia benar-benar tidak memiliki kreativitas sama sekali. Pada saat ini, Tokugawa Shingen sudah duduk di kursi yang hanya bisa diduduki di akhir jamuan pernikahan. Dia bersandar ke sandaran kursi, memegang cangkir teh di tangannya, dan membuka mulutnya dengan cara yang aneh. Pada saat yang sama, puluhan master jalan ilahi telah muncul dari kerumunan. Semua orang ini memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Dengan ekspresi membunuh di wajah mereka, seolah siap menyerang kapan saja. Jelas, masalah Ye Hao hari ini telah melanggar aturan dunia. Maka masuk akal bagi sekolah Shinto untuk mengepung dan membunuh Ye Hao. Dalam keadaan seperti itu, Tokugawa Shingen hanya membutuhkan isyarat dan perintah. Ahli gaya Shinto ini akan berkerumun dan memotong Ye Hao menjadi bubur. Tetap saja, Tokugawa Shingen tampaknya menikmati permainan kucing dan tikus. Pada saat ini, dia tidak terburu-buru untuk membuat orang melakukannya. Tetapi setelah minum teh, dia melihat ke panggung dengan penuh minat, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan muda, aku baru-baru ini menonton drama berjudul Butterfly Lovers. Keduanya sangat mirip dengan Liang Sanbo dan Zhu Yingtai." Bab 6650. Dalam adegan ini, aku, Tokugawa Shingen, sepertinya telah menjadi Mawoncai. Tokugawa Shingen menghela napas. Namun, Liang Zhu, kalian orang Daxia pasti lebih akrab denganku daripada aku. Dan kau juga harus tahu apa yang anjing terjadi pada Liang Sanbo dan Zhu Yingtai. Sepasang jika kau lakukan ini, kau tidak akan takut orang yang mendengarnya akan sedih dan menangis ketika melihatnya. Jelas, Tokugawa Shingen tidak hanya ingin membunuh Ye Hao, tapi dia juga berencana untuk membunuhnya. Jadi dia tidak terburu-buru untuk bergerak saat ini. Tetapi setiap kata yang dia ucapkan berbau sarkasme. Mendengar kata-kata itu, Ye Hao mengangkat kepalanya dan melirik Tokugawa Shingen. Lalu berkata dengan santai, "Apakah kami anjing atau bukan? Kau tidak peduli, tapi kau adalah tuan muda Shinto yang bermartabat. Dan kau seperti itu, seekor anjing dalam perilakumu. Tidakkah kau merasa malu dengan status dan statusmu? Apakah kau menginginkan wanita manapun? Dan kau masih menggunakan ancaman untuk memaksa itu? Merendahkanku." Tokugawa Shingen tertawa. Ye Hao, perwakilan Ye dari Gritsia Martial League, Presiden Ye dari Gritsia Business League, Ye Shizi dari Lingnan. Kau benar-benar hebat. Kau datang ke tempat pernikahanku untuk merebut ciuman. Kau sangat memikirkan aku. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda memandang rendah aku? Sayang sekali anak muda selalu harus membayar harga karena terlalu impulsif. Aku tidak tahu. Ketika kau menjadi mayat, bagaimana Liga Pedagang Sia Besar dan Liga Bela Diri Sia Agung berurusan dengan diri mereka sendiri? Mendengar kata-kata menggoda Tokugawa Shingen, beberapa penduduk pulau yang tidak mengetahui identitas Ye Hao, gemetar. Apa? Dia adalah Ye Hao yang hampir sendirian memusnahkan generasi muda dari 6 sekolah besar di negara pulau kita. Tidak heran dia berani datang ke sini untuk membuat masalah. Jadi dia memiliki beberapa keterampilan. Sayang sekali dia melakukan kesalahan sedikit. Tuan muda Tokugawa benar-benar berbeda dari sampah-sampah itu sebelumnya. Ketika dia muncul di sini, di wilayah negara pulau kita, ajalnya sudah hancur. Sekelompok orang berbisik. Jelas sangat ingin melihat Ye Hao mati langsung di lapangan. Kau Hao, kau terlalu lancang. Kau benar-benar lari ke pesta pernikahan tuan muda Tokugawa untuk membuat masalah. Apakah kau sudah gila? Pada saat ini, tidak jauh
Ada lebih dari selusin orang Daxia keluar. Orang yang memimpin adalah Xia Houwen, mantan wakil presiden pertama Liga Bisnis Xia Besar. Saat ini, Xia Houwen tampaknya telah mengganti senjatanya. Dilihat dari pakaian dan kesombongannya. Setelah kehilangan segalanya, dia seharusnya mendapat banyak dari penduduk pulau. Tentu saja, jika Anda mendapatkan keuntungan dari penduduk pulau, Anda harus bekerja. Tidak. Pada saat kritis ini, dia berlari menjadi burung pertama. Daxia kami adalah negara beradab dengan sejarah 5.000 tahun. Sejak zaman kuno, pernikahan telah diperintahkan oleh orang tua dan kata-kata Mak Comblang. Hari ini, itu adalah pernikahan antara sekolah Shinto negara pulau dan Xia keluarga Yanjing. Tanda seru. Apakah hal semacam ini ada hubungannya denganmu? Apakah kau tahu bahwa jika kau bertindak sembarangan seperti ini, kami orang Daxia akan kehilangan muka? Jika kau telah membangun citra yang baik di internet, jika sepanci sup rusak karena kotoran tikus Anda, bisakah Anda bertanggung jawab? Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.